badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi kita nyanyi dari awal. Dan untuk doa pembukaan saya persilahkan untuk saudara sehat mau doa pembukaan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi lingkupiku. Saya persilahkan untuk saudara sehat untuk mau doa pembukaan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Demikian Tuhan, di dalam Engkau kami ada ketenangan. Di tengah-tengah goncangan dunia ini Tuhan, yang sedang melanda di mana-mana di dunia ini sudah gempar, tetapi kami yakin dan percaya karena kuasa-Mu Tuhan sanggup menenangkan kami, sebab di dalam Engkau kami tidak akan mendapat ketenangan itu, sebab di dalam Tuhan kami akan terpelihara dan terjaga. Kami bermohon kepada Tuhan supaya tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah Tuhan, baik di rumah kami masing-masing, sebab kami tahu bahwa kami harus beribadah kepada Tuhan meski saat kami mengalami goncangan ini, tetapi kami tetap berserah kepada Tuhan, sebab kami yakin dan percaya di dalam Engkau kami akan terpelihara dan mendapat ketenangan. Jiwa kami tenang bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat yang seperti ini, bukannya kami menjauh dari Tuhan, tetapi kami harus semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tolong semua anak-anak-Mu yang tidak menghiraukan beribadah kepada Tuhan saat-saat yang seperti ini. Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka dirubah dan supaya mereka semakin berserah kepada Tuhan dan semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beribadah pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Di rumah Tuhan ini, baik pun di rumah kami masing-masing. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Salam. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Untuk pagi hari ini karena kemuliaan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kita lanjutkan lagi ibadah kita dengan satu pujian, Tuhan tetap baik. Karena kebaikan Tuhan, kita masih diberi umur panjang, kesehatan dan kekuatan. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi, Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. sekali lagi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejatanya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. perbuatannya besar, Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejatanya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. ku cinta Yesus mempelaiku. Cinta Yesus mempelaiku. Sekali lagi ku cinta Yesus mempelaiku. Cinta Yesus mempelaiku. Puji Tuhan, sekali lagi saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi Allah ditinggikan. Sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. biar sangkakala berbunyi. Allah berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, diagungkan tinggi. Sekali lagi Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mempelai Tuhan pasti menang.
mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah yang telah berkuasa, kita bersorak haleluya. Sekali lagi dari awal. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah. Tangan kanannya berkemenangan. Katakan mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah Anak Domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Sekali lagi mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah Anak Domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Kita bersorak. Kita bersorak, kita bersorak, kita bersorak haleluya. Puji Tuhan karena pagi hari ini kita sudah diberi kemenangan oleh Tuhan melawan segala kesibukan, kemalasan mungkin, sehingga kita masih bisa datang beribadah di tempat ini. Dan juga buat saudara-saudara yang di rumah, kita ucapkan selamat beribadah. Dan untuk hari ini kantong persembahan tidak dijalankan, tapi nanti ada amplop yang dibagikan tadi sama Ibu Gembala. Nanti amplopnya ditulis kolekte sekian sama kas PI sekian gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti setelah ibadah dikumpulkan di tempatnya. Sekarang tibalah saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. yang terbaik dari yang terbaik dariku, ku persembahkan sebab ku cinta kau lebih dari segalanya. Biarlah korbanku sampai di hadiratmu dan ku lihat
lagi yang terbaik dariku. Yang terbaik dariku ku persembahkan, sebab ku cinta Kau lebih dari segalanya. Biarlah korbanku sampai di hadirat-Mu, dan ku tak lihat kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, terima kasih untuk segala korban dan persembahan saudara sekalian. Semoga persembahan kita hanya Tuhan yang bisa membalas sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian. Hanya Engkau yang mengenal pribadi hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, Bagai tanah gersang. bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, Bagai tanah gersang. bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Ada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
sekali lagi hanya Engkau. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan, pelukan Tuhan dalam hidup ini, pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar firman kami akan dengar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, di Kuala Kurun dan sekitarnya, di luar Kuala Kurun, di luar pulau, bahkan sampai luar negeri sekalipun. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman Allah bekerja secara luar biasa dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oleh kemurahan Tuhan, pagi ini kita bisa kembali untuk beribadah, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami sampaikan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah memperhatikan, mendengar, dan membaca firman di mana roh hikmat dan wahyu diterima oleh setiap pribadi kita, membuat mata hati kita terang. Dan jika roh hikmat dan wahyu ada di dalam kehidupan kita,
membuat suasana ada persekutuan sekalipun berbeda karakternya. Karena serigala akan tinggal bersama domba. Ini kan perbedaan karakter. Perbedaan kebiasaan. Yang satu makan daging, yang satu makan rumput. Yang satu suka menyakar, yang satu suka nanduk. Tapi bisa hidup bersama. Dengan adanya roh hikmat dan wahyu. Dalam bahasa di kitab Yesaya, kita baca kembali ayat Yesaya 11 ayat 1 mulai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sekarang ayat yang ke-16, ini hasil dari itu. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 10, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara-saudara, ayat ini memang merupakan nubuatan bahwa nanti di Yerusalem baru, di mana Yesus sebagai tunas Daud, akar Daud, akan memerintah sebagai raja, dan itu yang menjadi tujuan kita mengikut Tuhan, untuk bisa bersama-sama dengan Yesus sebagai raja di atas segala raja itu, memerintah baik yang ada di bumi ini maupun di surga. Karena memang langit bumi baru, ya, langit dan bumi baru itu turun dari sorga. Itu menurut kitab Wahyu. Jadi saudara-saudara, sekalipun ayat ini merupakan ayat nubuatan, tapi juga berdasarkan dari doa Paulus kepada jemaat Efesus agar kehidupan kita memiliki roh hikmat
dan wahyu untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Yesaya menulis dengan kalimat roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengertian ini, saudara-saudara, yang membuat Salomo sukses sebagai raja. Sukses dalam segala bidang. Sehingga banyak raja-raja di bumi belajar sama Raja Salomo, karena memang dia tidak minta kekayaan, tidak meminta panjang umur, tidak meminta tahta, tapi yang diminta adalah hikmat dan pengertian. Karena yang diminta sesuatu yang penting. Hikmat adalah sumber dari segala-galanya. Penciptaan langit dan bumi, Tuhan juga menggunakan hikmat dan pengertian. Pada kesempatan mendatang, kalau Tuhan izinkan, kita bisa teliti. Saudara-saudara, jadi roh hikmat dan pengertian itu sangat penting di dalam kehidupan ini demi keberhasilan kerohanian kita, juga keberhasilan dalam perekonomian, seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Untuk itu kita akan membaca di dalam 2 Tawarikh, saudara-saudara. Jadi betapa pentingnya roh hikmat dan pengertian ada di dalam kehidupan ini. Di dalam 2 Tawarikh pasal 1 ayat 7. 2 Tawarikh pasal 1 ayat 7. Yang berbunyi demikian. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan. Saudara-saudara, tidak serta-merta Tuhan mengatakan seperti ini kepada seseorang jika seseorang itu tidak menyenangkan hatinya. Tentu karena Salomo menyenangkan hatinya, maka ada ayat seperti ini. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kita buktikan dulu, saudaraku, ayat yang ke-6. Jadi tidak serta-merta Tuhan mengatakan seperti itu. Ada sebab, dan karena sebab ada, sehingga akibatnya adalah mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Sebabnya adalah ayat 6.
Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Bukan banyaknya persembahan, saudaraku. Sebab kalau diukur dengan banyaknya persembahan seseorang, bagaimana dengan janda miskin yang hanya mampu mempersembahkan uang senilai burung pipit, ya, sangat kecil sekali nilainya. Tapi Tuhan perhatikan janda miskin itu yang mempersembahkan persembahan nilainya sangat minim. Tapi Tuhan perhatikan, Salomo memang bisa mempersembahkan persembahan korban sebanyak 1000 korban bakaran. Tapi karena memang dia memiliki korban bakaran sebanyak itu. Sekali lagi, bukan karena banyaknya persembahan kemudian Tuhan senang, tidak. Tapi karena hati orang yang mempersembahkan itu. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan lewat Rasul Paulus, kita memberi sesuai dengan apa yang ada pada kita. Makanya sangat disayangkan tatkala ada orang baru cair, ya, di daerah kita yang nyedot itu cair berapa kilo, tidak berani berkorban. Korbannya hanya sama-sama waktu tidak cair. Waktu tidak cair 5.000, padahal baru jual 1 kilo emas juga hanya 5.000. Itu tidak sesuai dengan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Jadi Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran karena memang Salomo memiliki sebanyak itu. Sehingga Tuhan berkata, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Karena persembahan Salomo dipersembahkan dengan ketulusan hati. Tidak ada unsur kesombongan di dalam hidup ini. Sebab kalau kita mempersembahkan sesuatu ada unsur kesombongan, Tuhan itu tidak senang kok dengan orang yang sombong. Makanya Salomo menulis, kesombongan itu awal dari kehancuran. Jadi Salomo memang merasakan bagaimana hidup rendah hati itu. Makanya Salomo juga menulis, ganjaran rendah hati dan takut akan Tuhan itu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi dia sudah rasakan, makanya dia menulis seperti itu. Kita lanjut baca ayat yang ke
Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berikan kepadaku hikmat dan pengertian. Kenapa dalam kitab Yesaya ditulis roh hikmat dan pengertian? Di dalam kitab Yesaya, roh hikmat dan pengertian itu rohnya huruf kecil. Roh huruf kecil berarti roh manusia. Berarti yang diminta oleh Salomo agar dia memiliki roh Salomo yang memiliki hikmat dan pengertian. Dari permintaan yang seperti itu, saudara-saudara, makanya Tuhan memberi bukan saja roh hikmat dan pengertian, tapi lebih dari itu, saudara. Kita lanjut. Ayat 11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Saudara-saudara, kedudukan atau jabatan seseorang itu memang tidak lepas dari rencananya Tuhan. Kalau kita menyadari itu, saudaraku, maka kehidupan kita tidak akan sombong tatkala kita menduduki jabatan, atau tatkala tidak menduduki lagi, kita tidak boleh mengalami power syndrome, kemudian ngedrop, karena kita harus menyadari itu, bahwa jabatan, kekayaan, apa saja itu berasal dari Tuhan. Nah, dengan adanya roh hikmat dan pengertian yang diterima oleh Salomo, maka
Salomo menjadi raja yang sukses. Ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saudara-saudara, apa Tuhan yang berjanji itu tidak menepati? Janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Kalau Tuhan bilang, karena engkau minta roh, hikmat dan pengertian, atau karena engkau minta hikmat dan pengertian, maka aku berikan kepadamu kekayaan, kemuliaan dan lain-lain, sehingga tidak ada raja di bumi seperti engkau. Bahkan sesudah engkau juga tidak ada. Kita buktikan saja, saudaraku, bahwa sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Sekarang kita buktikan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. 2 Tawaris 9 kita baca. Ayat 1. Ketika ratu negeri Seba, saya tadi sebutkan apa? 2 Tawarikh pasal 9 ayat 1. Ketika ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi dan yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Saudara-saudara, Ratu Seba datang untuk menguji kemampuan dari Salomo. Memang sudah dengar bahwa Salomo punya hikmat yang luar biasa, makanya dia datang dari Afrika ke Yerusalem,
dengan membawa harta yang banyak, emas, rempah-rempah dibawa dengan unta dan pasukan yang banyak. Sampailah dia dan sekarang tahu bagaimana hikmat Salomo, cara membangun rumah. Itu juga menentukan, saudara. Jadi orang yang punya hikmat dari Tuhan dan pengertian itu membangun rumahnya juga standar. Satu saat saya menegur anak Tuhan, dia bikin rukonya pintunya rendah sekali. Saya bilang dengan menggunakan bahasa daerah, nampak betunggang kilo rumbak tahatung. Jadi dalam bahasa Indonesia itu bikin pintu rumah kayak lubangnya landak. Akhirnya anak Tuhan itu langsung dibongkar itu pintu, ditambahi tingginya. Ya, puji Tuhan. Kalau gereja kita ini, saudaraku, memang agak sedikit rendah karena dulu ini lembah. Jadi waktu belum dibangun menjadi ibu kota kabupaten, ya lumayan standar, tapi karena sudah jalan pada dinaikkan, jadi kita agak sedikit kurang, ya. Tapi puji Tuhan, gereja baru yang sedang kita bangun adalah tingginya dari jalan itu 3 meter kurang lebih. Jadi sangat indah nanti kalau jadi. Salomo dalam membangun rumah Ratu Seba sangat kagum. Kemudian makanannya, bahkan cara makannya, cara duduknya. Makanya saya sering tegur anak-anak perempuan kalau duduk di kursi sambil ngangkat kaki, ya. Sekalipun pakai celana panjang kan tidak bagus seorang cewek duduknya kakinya ditaruh di atas kursi. Cara duduknya juga diperhatikan. Makanan di mejanya, ya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani, dan pakaian, juru-juru minuman dan pakaian mereka. Dan yang tidak kalah penting, korban, ya, korban bakaran yang biasa dipersembahkannya kepada Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Kembali ke masalah korban, bukan berarti gereja kita ini mengejar sumber dana banyak, tapi ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, kepada kita semua. Ratu Seba menjadi kagum karena korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan
korbannya juga dilakukan rutin, biasa. Korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Kalau saudara-saudara yang beragama Hindu, mereka mempersembahkan persembahan pagi-pagi, kemudian sore. Mereka berprinsip lebih baik tidak makan daripada tidak mempersembahkan persembahan. Tentu kita juga akan termotivasi oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Ya. Mereka begitu militan dalam hal berkorban untuk Sang Hyang Widi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus biasa mempersembahkan persembahan di rumah Tuhan. Korban persembahan jangan kalau mau, kalau saat senang, tapi harus dibiasakan. Puji Tuhan. Kita lanjut. Janji Tuhan ya dan amin, saudaraku. Kita membaca sekarang ayat yang ke-22. Ayat 22. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dari apa? Dari sebab dan akibat. Apa yang dilakukan Salomo? Dia menyenangkan Tuhan lebih dahulu. Kemudian karena menyenangkan hati Tuhan, Tuhan berkata, minta apa saja yang kau minta. Dan akhirnya permintaannya hanya hikmat dan pengertian. Dari hikmat dan pengertian itu akhirnya Salomo menjadi orang yang sukses. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Raja di bumi berikhtiar untuk menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Benar apa yang dijanjikan Tuhan tadi, digenapi. Bahwa tidak ada raja yang melebihi Salomo. Bahkan sesudah Salomo tidak ada, kecuali Yesus. Sekarang kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 2. Pengkhotbah ini yang menulis juga Salomo, saudaraku.
Kalau di pasal 1 ayat 1 katakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Siapa anak Daud? Ya Salomo. Sehingga pasal 2 kita baca ayat 4 atau ayat 3 begini. Ayat 3. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Jadi akal budi tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah. Ya, ini dari hikmat. Tadi sampai Ratu Seba terpesona bangunan rumahnya. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Jadi orang yang berhikmat itu suka berkebun, saudaraku. Ya. Sekali lagi saya katakan, orang yang berhikmat itu suka berkebun. Kalau tidak ada lokasi di luar pekarangan, berkebunlah di sekitar rumah dengan polybag atau dengan menggunakan sistem pipa atau apa namanya. Apalagi kalau memang punya kebun di luar pekarangan. Kita lanjut. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun. Nah ini, sekarang ini gara-gara corona banyak yang suka berkebun sekarang. Ya, kalau saya ke Kurun Tewah, ke Lino, itu kulihat, wah, saya senang sekali. Banyak motor, mobil di pinggir-pinggir jalan, di dalam pada berkebun. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanam-tanam dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Yaitu rupa-rupa pohon buah-buahan. Memang ada juga orang yang menanam durian 30 hektar. Ya. Jadi kalau 30 hektar kebun durian itu harus siapkan mobil untuk ngelilingi atau sepeda motor. Ya, itu orang yang mampu 30 hektar. Ya. Kita lanjut. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Jadi orang yang berhikmat ya bikin kebun itu harus punya kolam penampungan air ya untuk menyiram tatkala datang panas. Ini luar biasa ya. Kalau kita lihat di YouTube ya bagaimana orang berkebun, mereka menyiapkan mesin pompa, tandon air dan lain-lain. Tapi zaman Salomo karena belum ada mesin pompa, menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Lanjut.
Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ini pernyataan kesaksian dari Salomo, karena Tuhan sudah berjanji dari awal tadi bahwa tidak ada raja yang melebihi engkau. Dan ini disaksikan oleh Salomo. Untuk mempersingkat, kita membaca ayat 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Saudara-saudara, sumber hikmat itu adalah Tuhan. Di dalam 1 Korintus katakan, Yesus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Kalau Salomo berkata, dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Siapa itu hikmat? Yesus. Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus Kristus memberikan kemampuan untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar, maupun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jasmani kita. Karena Allah sudah berjanji, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu nyanyian. Lingkupiku dengan sayap. Kita bangkit berdiri. Amin Tuhan. Dengan kuasa-Mu saat badai bergelora, aku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang saat Kau Allahku. Di saat kita angkat tangan kanan kita, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang saat Kau Allahku. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta, ku kenal Kau Allahku. Ku kenal sebab Kau Allah. Ku kenal
terima kasih. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kerinduan kami agar kami memiliki roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Yesus sebagai hikmat Allah, dengan hikmat yang ada pada kami yang bersumber dari Allah. Kami bisa membangun rohani kami, membangun rumah kami, membuat kebun-kebun kami, membuat kolam-kolam dan lain-lain untuk keperluan hidup sehari-hari kami. Kami percaya dengan hikmat yang daripadamu, kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami bisa menjadi berkat bagi yang lain. Kami doakan untuk bangsa negara kami yang masih dilanda coronavirus, terutama kabupaten kami yang semakin hari semakin banyak jumlah yang menderita kena coronavirus. Tuhan tolong, bagi saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan imun mereka, kuatkan iman mereka Bapa. Terima kasih. Kami juga doakan untuk pemimpin kami, presiden kami, gubernur, bupati Gunung Mas, camat, lurah, RT, semua kami doakan. Hamba-hamba Tuhan di mana saja Tuhan berkati yang kena dampak coronavirus sehingga kekurangan secara ekonomi. Tuhan buka berkat. Pakailah kami Tuhan untuk bisa menyalurkan berkat yang daripadamu. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang, namun doa kami agar pembangunan gereja baru akan segera terselesaikan. Banyak jiwa-jiwa yang tergerak hati untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mempelai pria sorga memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibadah kita masih seperti ini, menggunakan live streaming sampai suasana agak reda. Tuhan memberkati.